hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat segala berkat-Mu. Kami ada di sini sebagaimana kami ada, semuanya hanya kemurahan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom saudara, selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan Yesus. Mari kita memuji Tuhan. Kemanakah ku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah.
Mari mengucapkan doa Bapa kami seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita lebih dalam lagi memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bikinlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Tinggal selesai buat Tuhan, saudara. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu lagu pujian ini, saudara. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu,
Shalom. Tetap semangat saudara-saudara. Sudah hampir 3 bulan kita ibadah di rumah. Tapi hati kita tetap bersyukur bahwa setiap hari Minggu kita harus memuliakan Tuhan. Karena hari Minggu hari yang dikuduskan bagi Tuhan. Dan hari Minggu hari yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita baca firman, mari kita berdoa. Bapa di sorga, sore pada pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur senantiasa karena rahmat, karena kasih-Mu dalam hidup kami. Pagi, siang, sore kami jalani setiap hari Tuhan. Dan kami melihat mujizat Tuhan, berkat Tuhan yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Bapa, pakai mulut bibir hamba-Mu ini menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Karena kami tahu bahwa firman-Mu itu ada kuasa yang memberkati, menyertai, melindungi hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami mau hidup bergaul dengan Engkau Tuhan. Biarlah kami belajar terus tentang firman-Mu, supaya kami mengenal Engkau lebih ya Aba. Kami buka pikiran hati kami tundukkan dalam pikiran Kristus untuk menerima berkat-Mu pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Mari kita buka firman Tuhan dari Mazmur 128. Perikopnya berkat atas rumah tangga. Saya baca, saudara menyimak. Atau saudara ikut membaca di rumah. Mazmur 128, nyanyian siara. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tangan, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidup, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Damai sejahtera atas Israel. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bulan Juni ini bagi keluarga besar Gereja Betel Indonesia sudah ditetapkan, dituntun bahwa bulan Juni ini adalah bulan keluarga. Oleh karena itu kita telah dikirimin dokumen mesbah keluarga mulai dari tanggal 1 Juni, 2 Juni, 3 Juni, 4 Juni, 5 Juni sampai kemarin tanggal 6 Juni. Nah, keluarga itu kalau kita secara alkitabiah itu Tuhan yang membentuk. Pada waktu Tuhan sudah menciptakan seluruh alam semesta dengan segala hewan, tanaman, dan Tuhan menciptakan manusia pertama dari debu tanah, lalu dihembuskan napasnya, itulah Adam. Nah, Alkitab tidak bercerita berapa tahun Adam hidup, kemudian Tuhan melihat bahwa ada sesuatu yang kurang baik, yaitu Adam hanya seorang diri saja, dia perlu penolong, seorang pendamping. Sehingga Adam itu dibuat tertidur oleh Tuhan, lalu diambil rusuknya. Dan dijadikanlah itu sebagai seorang wanita. Dan itulah menjadi istri Adam. Jadi ada perempuan, ada laki-laki. Nah, oleh karena itu dalam perjanjian lama yang namanya pernikahan itu adalah dua jenis manusia yang berbeda kelamin, yaitu pria dan wanita. Nah itu saudara. Lalu ada teologi juga yang mengatakan penciptaan Adam dan Hawa itu berbeda. Ya memang berbeda. Karena Adam itu diciptakan langsung dari tanah, dibentuk oleh Tuhan serupa dan segambar dengan Allah Tritunggal itu, lalu dihembuskan napas. Tapi Adam diambil dari bagian tulang rusuk dari laki-laki. Jadi penciptaan wanita dan pria itu memang berbeda. Oleh karena itu seorang wanita itu adalah pendamping pria karena dia bagian dari tubuhnya. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan dari Mazmur 128 ini, kalau kita menghayati, intinya dikatakan berbahagia. Berbahagia itu ada dua menurut di sini, itu adalah yang pertama, berbahagia setiap orang yang takut akan Tuhan. Dan yang kedua, berbahagia orang yang menurut jalan yang ditunjukkan. Baru yang ketiga berbahagia, yang ketiga itu apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Nah, saya mulai dari yang pertama, takut akan Tuhan. Saudara kalau belajar dari Kisah Para Rasul 10 ayat 2,
Itu keluarga Cornelius, seorang pemimpin pasukan Itala dalam waktu itu di Israel. Dia takut akan Tuhan, seluruh keluarga yang takut akan Tuhan, mempersembahkan sedekah setiap saat dia berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan melawat mereka. Nah itu, takut akan Tuhan berarti tidak seperti kita takut kepada manusia, kita takut bertemu, kita lari, tapi takut kepada Tuhan itu orang yang mendekat kepada Tuhan. Dan apa yang Tuhan minta kepada kita, kita lakukan. Karena kita takut kepada Tuhan. Nah saudara, kita percaya hari-hari ini banyak orang tidak takut kepada Tuhan. Makanya ada firman-Nya dalam Mazmur. Karena banyak orang itu hanya datang kepada Tuhan mencari berkat, mencari perlindungan, menjadi pertolongan. Tapi ketika semuanya dia sudah terima dari Tuhan, dianggap itu sesuatu yang biasa. Sesuatu yang bukan luar biasa. Saudara mungkin bilang, kan saya kerja Pak. Iya, kan saya usaha Pak. Kalau saya tidak usaha, saya tidak rajin buka toko, buka usaha saya, maka tidak ada pembeli Pak. Tidak ada konsumen, tidak ada pasien, tidak ada perawatan. Oke? Tapi semua kalau saudara tahu, Tuhan yang mengatur. Oleh karena itu kita perlu takut kepada Tuhan. Saya dulu itu boleh dikata pada umur 40 tahun sudah mulai menanjak. Apa yang sudah ditetapkan sesuai dengan habit manusia. Di Amerika Serikat 39 tahun mereka sudah naik pada level manager. Sudah naik jadi direktur dan itu saya sudah capai. Tetapi ketika Tuhan memanggil saya tuh banyak komplain Tuhan. Sampai pada waktu umur 42 tahun itu mulai Tuhan proses. Sampai umur 45 tahun sebelum saya masuk dalam baptis Islam, Tuhan betul-betul mengajari saya bahwa apa yang keberhasilan hidup saya itu diatur Tuhan. Diatur Tuhan. Baru saya kalau tidak begitu, Tuhan tidak bicara, saya tidak mengerti. Oleh karena itu, kadang-kadang yang saya kasihan melihat orang yang Tuhan sudah kasih kesempatan berbisnis, berdagang, bekerja. Tapi dia itu tidak takut sama Tuhan dan menganggap semua itu apa yang dia lakukan itu usaha dia. Saudara-saudara, dikatakan berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Oleh karena itu, Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Filipi apa Tesalonika, dia katakan, kerjakanlah keselamatanmu dan takut dan gentar kepada Tuhan. Nah termasuk hari ini kita beribadah kepada Tuhan karena kita takut sama Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, kuduskanlah hari Sabat. Jadi kita juga kalau Tuhan saja menguduskan, maka kita juga harus masuk dalam kekudusan Tuhan itu. Nah itu. Jadi berbahagia itu kalau kita takut sama Tuhan. Mungkin orang bilang, rohani amat, begini amat, begitu amat. Tapi saudara harus tahu, sekali Tuhan pilih kita, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita jangan pernah tinggalkan Tuhan. Cemoan pasti ada. Dan harus tahu bahwa Yohanes 15:16 katakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Nah itu yang kita harus tahu. Karena orang yang dipilih Tuhan pasti diberkati Tuhan. Cuma tidak semudah itu. Makanya ada lagu, Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru. Pasti ada proses Tuhan. Semakin kita, ini kan kita kayak prajurit. Kalau diterima jadi prajurit biasa, latihannya biasa. Tapi begitu kita mau masuk namanya, kalau kita di Indonesia, Kostra, komando strategi, itu diambil dari tentara biasa yang diuji, dites, lulus masuk ke Kostra. Latihannya lebih lagi, terjun payung, berenang, serangan malam. Kemudian ada lagi kalau di Angkatan Darat namanya Kopassus. Itu diambil dari Kostra. Dites, dilatih, di apa semua yang lulus baru masuk ke Kopassus. Nah di Kopassus itulah
Satu Kopassus berbanding, katanya ini, itu 12 tentara Kokosta. Jadi kalau satu Kopassus itu biasanya dalam peperangan seperti dulu di Timur Timur, di Malaysia, itu hanya dipimpin satu, kadang-kadang satu batalion itu, yaitu 100 orang, itu hanya 10 Kopassus yang memimpin mereka. Nah, Tuhan mau kita itu seperti pasukan khusus Tuhan. Makanya dikatakan, kamu lebih dari pemenang. Jadi berbahagia kalau kita takut sama Tuhan. Kita mengajari anak-anak kita takut sama Tuhan. Kita mengajari biar orang melihat kita takut sama Tuhan. Yang kedua, dikatakan berbahagia orang yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Artinya kita hidup dalam jalan Tuhan. Atau biasa kita menyanyi, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kalau kita mengimani firman Tuhan ini, yang tertulis dalam Alkitab atau tertulis dalam elektronik di dalam gadget saudara, tidak gampang mengikut Tuhan. Tetapi ada pribadi Tuhan yang ketiga, itu Allah Roh Kudus. Kalau kita minta, dia menyertai kita. Cuma bukan maunya kita, maunya Tuhan. Nah, salah satu hamba Tuhan pernah waktu saya masih pelayan di Geraha Harapan, yang punya toko cik di Jalan Pemuda Jakarta. Dia itu toko musik. Memang orangnya setia kepada Tuhan, dia juga suka memberi pelayan kepada para hamba Tuhan, menghidupi pelayanan, perpuluhan, semua dia lakukan dengan baik. Tapi bisnisnya, tokonya itu ya biasa, toko musik, tidak begitu banyak. Suatu ketika, dalam kesaksian yang sedengar itu, Tuhan izinkan tokonya itu terbakar. Habis. Bukan cuma itu, kan namanya kadang-kadang toko itu, satu toko itu tidak mungkin tidak punya utang. Karena banyak orang nitip barang ke dia. Tetapi dia percaya ada jalan Tuhan, ada maksud Tuhan. Kemudian dia berdoa, beberapa minggu, bulan kemudian dia dapat kredit untuk membangun tokonya lagi, untuk mengambil barang-barang lagi kepada yang mengutangi, dia malah ditambah barang. Dan tokonya itu berjalan dengan luar biasa. Semua karyawannya itu yang dulu dia pakai sudah jadi pemimpin bagian ini, itu dia tidak gaji, tapi dia pakai sistem open management istilahnya, dia cerita. Jadi dia beritahu bahwa kalau penjualan keuntungan segini sebulan, kamu gaji sekian persen. Dan itu lebih besar gaji yang mereka dapat dibanding sebelum terbakar. Dan oleh karena semua itu diserahkan pengelolaannya kepada karyawan manajernya di tokonya dia itu, maka dia punya waktu yang sangat besar untuk pelayanan. Dia hanya meriksa pembukuan, melihat keadaan barang, melihat ini, apa yang kurang ini. Kemudian dia pakai untuk melayani, untuk menginjil kemana-mana. Dan keuntungannya itu dia pakai untuk memberkati, membangun gereja-gereja di pedalaman-pedalaman. Nah, saudara-saudara, kadang-kadang ini yang namanya mengikuti jalan Tuhan. Banyak orang kalau seandainya Tuhan tidak membuat tokonya terbakar, dia nggak mengerti, dia akan menjadi biasa-biasa, yang biasa. Tetapi dengan demikian, usahanya tetap jalan dan dia punya banyak waktu untuk pelayanan. Karena itu menjadi kesaksian supaya banyak orang yang diproses Tuhan, dia boleh mengerti, oh begini. Nah, yang ketiga dia katakan, Tuhan berkata dalam ayat 2, apabila engkau memakan hasil jeripayah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Jadi setiap saudara makan, benar-benar makan dalam arti ini makan dari hasil gaji kita, usaha kita, keuntungan apa semua, kita itu harus mengucap, makanya kita berdoa mengucap syukur, karena dikatakan itu berbahagia. Seperti saya ini, saya kan sudah tidak kerja, saya full time di pelayanan. Saya mencoba dari tahun 2018, ketika Tuhan bilang jangan lagi berusaha, jangan lagi bekerja. Saya nggak tahu, pokoknya saya turuti perintah Tuhan. Dan Tuhan menolong, dan sampai hari ini kami hidup berkelimpahan. Karena kita menuruti perintah Tuhan.
Tapi bisa dimengerti juga, umur seperti saya ini 62 tahun, kalau melamar kemana-mana, mana ada orang mau terima kerja. Tapi bersyukur karena Tuhan memproses kami mulai dari tahun 2000, sudah 20 tahun, dan kita tetap setia dengan air mata, dengan lutut, dan tidak pernah mundur dan tidak pernah komplain Tuhan. Kita bilang, Tuhan, kami didulus, kami dihamba. Nah, saudara-saudara, jadi setiap saudara menikmati, memakai pakaian, memakai kendaraan, tinggal di rumah, saudara tidak kehujanan, saudara bisa tidur nyenyak, itu firman Tuhan katakan, berbahagialah engkau dan baiklah kamu. Nah, mulai dari ayat 3, ini akibat daripada takut kepada Tuhan. Yang kedua, mengikuti jalan-jalan Tuhan. Dan yang ketiga, senantiasa mengucap syukur atas semua apa yang kita dapat. Yang ketiga itu, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Wah, dasar. Luar biasa, kita tahu bahwa anggur itu enak. Dan satu kali berbuah itu banyak dan indah dipandang. Seperti itu. Yang keempat, ayat 4, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Jadi orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kita tahu bahwa hari-hari ini di mana-mana gereja itu yang paling banyak ke gereja itu ibu-ibu. Yang menjadi pendoa-pendoa di gereja itu ibu-ibu. Tapi alangkah indahnya, saudara, kalau seandainya laki-laki itu takut akan Tuhan. Karena apa? Di ayat 4 dikatakan sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Ayat 5, kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidup. Kata Yerusalem, makanya Yesus mengatakan dalam Kisah para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Yerusalem itu keluarga. Keluarga kita. Nah itu. Kami kan tiga anak, saudara-saudara. Kita tinggal berdua dengan Ibu Agnes. Jadi kita itu gimana ya? Sudah menikmati semua apa yang Tuhan kasih. Sudah menikmati apa yang Tuhan inginkan kita lakukan, dan terus Tuhan tambah-tambahkan apa yang kita lakukan. Saya menggembalakan saudara di gereja ini sudah 9 tahun, kita masih di rumah. Saya melayani bukan karena gereja ini supaya besar. Saya melayani supaya dikenal orang. Bukan. Saya melayani bukan karena ini. Saya punya pegangan 1 Petrus 5 ayat 2. Melayani tanpa pamrih dan tidak mencari keuntungan dan sukarela. Karena saya melayani karena visi Tuhan. Itu saja. Dan saya minta setiap orang yang setia di gereja, GWI Residen, sesuai dengan perintah-perintah yang Tuhan berikan melalui saya, itu diberkati. Nah, saudara-saudara, kemudian di ayat 5, kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Dan ayat 6, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Haleluya. Tenanglah jiwaku.
kita masuk dalam perjamuan kudus Tuhan, mari kita minta ampun kepada Tuhan. Horawasyakaralaba. Horabasyikana rama karabasyikaralabalaba. Horabalabalabalaba. Bapa, kami datang kepadamu memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami, baik yang kami perbuat secara sengaja maupun yang tidak. Tuhan, kami berdoa mereka, kalau kami ada kesalahan, kiranya kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan terutama kami minta ampun kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima sakramen perjamuan kudus ini. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan dikatakan, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara-saudara, mari kita angkat roti kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan anak-anak. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, roti yang kita angkat ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus Kristus. Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu Ia berkata, mari kita angkat cawan kita. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, cawan yang berisi anggur ini adalah suatu simbol persekutuan dengan darah Yesus Kristus. Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Uriaralaba sikaralaba raba 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 raba. Siri makana raba sepete karalaba laba laba. Ralaba laba 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 laba. Melalui perjamuan ini Tuhan, kami percaya yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang berbeban berat Tuhan angkat beban mereka, Tuhan pulihkan. Engkau memberi mereka mujizat kesembuhan, pemulihan ekonomi, bisnis yang baru dalam hidup mereka Tuhan. Karena melalui perjamuan ini, melalui suatu persekutuan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah menerima perjamuan-Mu. Haleluya. Amin. Bapa kami dalam sorga, kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat waktu yang indah kami boleh datang bersekutu dengan Engkau di setiap rumah kami, umat-umat-Mu Bapa. Biar Engkau terus nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan bagi umat-umat-Mu Bapa yang setia, yang rindu datang memuji menyembah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat kekuatan, buat kesehatan yang terus Engkau berikan kepada kami, sehingga kami boleh ada sampai saat ini semua karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa terus untuk gembala pembina kami, Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyotora Harjo bersama dengan keempat wakilnya dan keluarga besarnya. Tuhan Kau berkati, Engkau tutup bungkus terus dengan kuasa darah-Mu Bapa. Kami juga berdoa untuk gembala karir kami, Bapak Pendeta Dr. Andi Markus. Tuhan Kau berkati bersama dengan keempat wakilnya dan istri dan keluarga besar yang Tuhan Kau berkati. Terima kasih Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo bersama dengan wakilnya. Tuhan Kau berkati. Kau berkati semua jajaran yang ada di pemerintahan Bapak Jokowi ini Tuhan. Biar mereka boleh melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan roh takut dan gentar akan Engkau. Biarlah nama-Mu terus ditinggikan bagi Indonesia Bapa. Dan kami percaya Tuhan, lawatan Tuhan terjadi bagi Indonesia. Engkau akan memulihkan bangsa kami dan Engkau nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kami percaya itu Tuhan. Revival akan terjadi bagi bangsa kami.
pemulihan ekonomi akan terjadi bagi Indonesia karena Engkau mengasihi bangsa kami Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu bagi Indonesia Tuhan. Turunkan api bagi Indonesia Tuhan, sehingga Indonesia akan dilawat dan Indonesia akan terus bersatu dan Engkau disenangkan di setiap rumah tangga umat-umat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, dan kami mau berdoa juga untuk COVID Tuhan. Kami tolak dan kami hancurkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Krisis ekonomi kami tolak dalam nama Yesus. Diam, tenanglah, diam, tenanglah, diam, tenanglah. Terima kasih Bapa. Biarlah Indonesia akan dipulihkan secara luar biasa. Dan Engkau hadir di setiap rumah tangga kami Bapa, terutama umat-umat-Mu GBI Grand Resident. Terus kami mau bawa ke dalam tangan-Mu Bapa. Kau berkati semua umat-umat-Mu Tuhan, yang rindu dan haus akan Engkau Tuhan. Dimanapun mereka berada saat ini Tuhan, pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kau berkati Bapa, terutama gembala kami PDM Nathan Karangan Tuhan. Terus kami mau bawa ke dalam tangan-Mu Bapa. Ada sukacita melayani bersama dengan diakonisme yang setia melayani Engkau di tempat ini Bapa. Walaupun saat ini kami beribadah di setiap rumah tangga kami Tuhan, tapi kami percaya hadirat-Mu turun di setiap rumah tangga kami Bapa. Hadirat-Mu membawa kesembuhan bagi umat-umat-Mu Tuhan, sehingga umat-umat-Mu semua bersukacita menantikan kedatangan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, Kau berkati usaha pekerjaan umat-umat-Mu. Apapun yang mereka lakukan Tuhan, buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya Engkau terus hadir di gereja-Mu. Walaupun saat ini kami masih beribadah di setiap rumah tangga kami Bapa, tapi kami percaya Bapa, bulan Juli kami akan beribadah di tempat ini. Karena ada sukacita di tempat ini, ada mujizat yang terjadi di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saudara-saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari buka hati saudara, angkat tangan saudara, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa dan kasih karunia yang tidak terbatas, damai sejahtera di dalam putranya Yesus Kristus Tuhan kita, dan persekutuan dengan Roh Kudus turun atasmu pada saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang pernah, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Kasih Tuhan